Udah tuh. Udah tuh, buka. Udah bang. Itu udah kerekam. Tuh, mic bawah. Oh, saat di bawahnya biar itu. Ada. Di sini balik sini. Iya. Stuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Setelah sih Kita pembukaan. berjumpa kembali Ya, Bi. setelah lama kita menghilang, tidak update di YouTube Istana Langit Rodotul Istighfar. Malam hari ini malam ke-28 di bulan Ramadan. Pada akhir bulan Ramadan ini kita namakan konten kita malam hari ini adalah nobar, nongkrong bareng menjelang Lebaran. Dan hadir bersama kita pada malam hari ini di samping saya Ustadz Abdul Aziz Arabi, Ugo Ustadz Gondrong. Beliau guru tahfiz Quran anak-anak yatim dan juga umum usia anak-anak sampai remaja setiap hari di gedung Yayasan Yatim Al Abror Palmerah, Jakarta Barat. Bagi anak-anak yang orang tuanya ingin masukkan di Yayasan Yatim Al Abror, silahkan agar anak-anak kita menjadi tahfiz Quran. Dan juga ada Bung Zakir bin Aceh. Beliau selain karyawan juga seorang desain, fotografer. Jadi bagi yang ingin membuat spanduk, banner, edit foto, wedding, prawedding, bisa menghubungi di komen di Istana Langit. Dan juga ada Bung Akmal, Bungkusan. seorang bujangan, juga guru di salah satu SMK swasta di Jakarta Barat. Saya tidak sebutkan karena tidak memberikan endorse kepada kita. Yang memberikan endorse kita sebutkan. Malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar menjelang Lebaran di akhir Ramadan, yang mana kita mengetahui seluruh ulama-ulama memberikan nasihat agar di akhir Ramadan untuk banyak-banyak kurangin tidur, beriktikaf, beribadah, banyak membaca doa agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan di akhir Ramadan dinasihatkan oleh ulama banyak kemuliaan-kemuliaan yang dia dapatkan. Maka kita akan bincang-bincang dengan 3 sosok yang berbeda-beda profesinya tentang di bulan puasa, pada bulan akhirnya di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan ini. Ya. Karena tadi saya katakan ulama terus memberikan nasihat yang luar biasa, dan juga kebanyakan orang yang sibuk melakukan ibadah di masjid, musola, tapi banyak yang bertawaf di pasar dan di mall bertawaf. Kita akan berbincang-bincang pertama kepada Ustadz Abdul Aziz Arabi, seorang pejuang untuk mengajarkan generasi muda di wilayah Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat, agar generasi anak-anak sampai remaja menjadi penghafal Quran sejati. Dan main handphone dong. Assalamualaikum Bung Aziz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi di akhir Ramadan ini kira-kira apa yang dirasakan
seorang guru tentang anak didiknya, apakah semakin kurang dalam belajar menghafalnya karena kesibukan di luar rumah, apa diajak orang tuanya ke mall, ajak orang tuanya belanja, sehingga mereka sedikit ada lupa atau ada lalai untuk murojaah, atau memang tetap dia murojaah. Nah, kira-kira apa yang dikhawatirkan oleh seorang guru tahfiz Quran pada menjelang akhir Ramadan ini? Yang aneh khawatirin, ini serius nih. Bercanda, serius gitu. Sersan. Yang anak khawatirin kalau lupa nggak murojaah, insya Allah karena program murojaahnya itu tiap hari, lalu seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin 3 minggu dia nggak murojaah, insya Allah sekali murojaah lagi sehari 2 hari, insya Allah udah ingat lagi gitu. Dikhawatirkan apa nih? Yang saya bukan khawatir, tapi yang disayangin. Karena ini masih bulan Ramadan, bukan bulan biasa gitu, apalagi ini bulannya Quran dan ganjarannya berlipat-lipat ganda gitu. Santri-santri enggak murojaah berarti dia kehilangan ganjaran yang besar, yang seharusnya dia lebih semangat lagi untuk murojaah. Itu kan nasihat. Yang dikhawatirkan kepada santri-santri ini menjelang akhir Ramadan ini apa nih? Apa misalnya dia banyak bermain, banyak pergi ke mall diajak orang tuanya, dan sampai nanti pembukaan lagi karena senangnya diajak piknik kemana-mana, lelah dan tidak murojaah, atau bagaimana kekhawatiran seorang guru kepada santrinya? Khawatirnya memang ada sedikit khawatir, jadi kebiasaan yang sudah dia jalani berbulan-bulan, yaitu murojaah, lalu terjaganya dia hubungan dengan Al-Quran di akhir-akhir Ramadan, lalu sampai hari raya Idul Fitri, lalu sampai minggu-minggu setelah Idul Fitri, itu bisa aja yang anak khawatirin kebiasaan yang sudah tumbuh, yang menjadi sifat pada santri, yang setiap harinya dia menjaga hubungannya dengan Al-Quran, yang otomatis akhlaknya pun dan hubungannya dengan Allah itu renggang, jauh. Khawatir nanti kalau udah jauh, nanti pas mau balik lagi nggak tahu pulang gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk orang tua santri, karena santri ini kan anak-anak yang artinya masih kecil, mengikuti alur kegiatan orang tuanya kadang-kadang. Nah, ada nggak pesan kepada orang tua santri ini di akhir Ramadan sampai waktu nanti mereka aktif lagi nih, mulai majelis tahfiz lagi, kira-kira apa nih nasihat untuk orang tua santri tersebut? Nasihat khususnya apalagi yang santri tahfiz, ini nasihat secara umum pun berlaku. Jadi anak itu tidak perlu diajarkan kejahatan. Artinya anak tuh nggak perlu diajarin jahat. Ya. Jahat itu apa? Yang bagaimana? Jahat, nakal, dia hilang akhlak budi pekertinya. Kan orang itu tua jahat. pasti membimbingnya ke tempat baik dong. Tidak mungkin Ya. mengarahkan ke hal-hal yang jahat, ke hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi anak punya guru, anak ingat banget perkataan guru Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Anak itu nggak perlu diajarin jahat, tapi cukup kenalkan dunia.
Kalau anak itu ditanamkan dunia, maka dengan sendirinya anak itu menjadi jahat. Nah, dunia itu seperti apa? Ditanamkan Misalnya dunia. dari kecil banyak dibeliin mainan. Misalnya yang perempuan dipasangin tuh anting, terus dia main terus hilang. Kan begini, kalau anak-anak itu begitu melihat temennya punya mainan, apalagi anak-anak itu musiman nih, musiman kayak musim misalnya layangan dulu ya, kan pasti mereka akan nangis minta orang tuanya belikan seperangkat alat layangan. Ya, artinya bukan layangan saja. Nah, ini kan menjadi kadang-kadang orang tua itu kan nggak tega, atau seperti orang tuanya tidak senang lah berisik itu sehingga anak itu dibelikan. Sebaiknya bagaimana gitu. Jadi maksudnya akarnya permasalahannya dari orang tua mengenalkan dunia. Misalnya dia dari sekolah nih, dari nah kamu sekolah SD, lalu setelah SD SMP, setelah SMP SMA, setelah SMA kuliah, nanti kuliah selesai S1 S2 nanti kamu kerja, setelah kerja nanti kamu punya rumah, punya mobil. Jadi terus ditanamkan mindsetnya tuh seperti itu. Nah, yang bagusnya apa yang ditanamkan oleh orang tua itu? Agama, nggak ada lain. Agama. Kalau agama ditanamkan, dunia ngikut. Tapi kalau dunia ditanamkan, akhirat hilang dan dia menjadi jahat. Nah, kan anak ini karena ditanamkan dunia, dimasukkanlah di Yayasan Al-Abror ini untuk menjadi tahfiz. Ini kan berarti bahwa orang tua menanamkan anak ini kepada arah yang bagus dalam dunia agama. Gitu. Nah, ini salah satu masalah besar bagi saya kepada orang tua yang nggak mau kerjasama. Bunda, jangan kasih anaknya itu handphone. Karena nanti kalau dia udah cinta sama itu handphone, lalu dia terbiasa dengan handphone, bahkan sampai kecanduan dengan handphone, maka benda handphone yang gepeng akan dicintainya, dan benda yang gepeng lainnya seperti Al-Quran itu akan ditinggalkan. Nah, bagaimana cara menyampaikan itu kepada orang tua? Kan pada saat ini yang ngaji anaknya, orang tuanya di rumah. Bagaimana cara menyampaikan itu? Sami'na wa atokna, baik santri maupun wali santri. Nah, untuk menyampaikan kepada wali santri bagaimana? Udah sampaikan seperti itu. Enggak, artinya apa dikumpulkan, apa punya grup WA untuk wali santri, sehingga akses untuk menyampaikan itu lebih mudah. Ada di grup wali santri udah disampaikan. Berarti menyampaikan itu di grup wali santri, karena yang ngaji santrinya, nah grup wali santri ini. Secara personil juga, secara individu juga udah disampaikan, kepada santrinya pun juga udah disampaikan gitu. Nah, jadi selama liburan menjelang lebaran ini berarti guru tetap mengkontrol anak-anaknya melalui grup WA wali santri. Lahir batin Disampaikan. lahir batin, baik secara jasad maupun secara rohani. Nah, itu pemirsa, luar biasa konsep yang ditanamkan oleh guru di Al-Abror ini. Selain anaknya diajarkan langsung tatap muka, berkumpul, juga memberikan pesan-pesan kepada orang tuanya melalui grup WhatsApp yang ada. Jadi terus dikontrol, ya terus dikontrol. Tapi ada yang seru pemirsa, kita akan tanyakan kepada guru tahfiz ini. Ada yang seru, ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Jangan lupa, gitu. Supaya apa? Supaya membantu juga guru wali santri ini menjadi gemuk kayak saya, ya. Jangan kurus. Nah, yang serunya itu adalah kan ada grup WhatsApp orang tua. Nah, menjelang lebaran ini kira-kira banyak nggak orang tua yang sadar kepada gurunya menjelang lebaran? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ini kita sampaikan belak-belakan saja dari hati nurani, kira-kira bagaimana guru? Kan menjelang lebaran.
1 tahun diajarkan dari Senin sampai Sabtu, Minggunya libur, dari siang sampai malam. Lalu dibuat grup WhatsApp, kan menjelang Lebaran nih, menjelang Lebaran. Ada enggak sih guru wali santri ini yang kira-kira memikirkan guru anaknya menjelang Lebaran gitu? Apa melalui WhatsApp, apa melalui Japri? Ada nggak kira-kira Wali santri yang peduli sama gurunya? Nah kan menjelang Lebaran, guru Itu kan kira-kira berapa persen? harus beli gamis, guru harus beli baju koko. Kan nggak enak kalau kita lihat guru untuk potong rambut saya tidak mampu biayanya. Nah bagaimana nih kira-kira? Sebenarnya kurang pantas nih kalau Nah ini kita kan guru nobar sendiri yang ngomong. nongkrong bareng menjelang Lebaran. Ini kan ada khawatiran gitu. Gitu ya. Jadi apa nih? Gitu. Ada nggak wali santri yang WA berikan hadiah berbentuk barang kah, berbentuk makanan kah, berbentuk fulus kah? Kira-kira ada nggak itu wali santri? Dari berapa sekian wali santri yang ada di grup WhatsApp? Ya alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada lah. Kalau ada berarti tidak semua. Ya, ada enggak. tidak semua. Enggak. Dari berapa? 100 lebih? Enggak ada. Lebih 100 wali santri yang Ah, ada iya. di grup? Ada Lebih dari 100 wali santri di grup. Cuman ada segelintir wali santri yang peduli nih sama guru. Maka di konten ini saya belak-belakan kasih tahu kepada wali santri, jikalau anaknya mau mendapatkan keberkahan, mudah menghafal, mudah mendapatkan ilmu dari gurunya, maka junjung tinggi angkat derajat gurunya, dari sisihkan sebagian hartanya untuk hadiah kepada gurunya. Jangan lupa itu, jangan ilmunya saja dimintain gitu. Ini adalah jeritan hati seorang guru menjelang Lebaran. Pemirsa jangan didengerin pemirsa. Benar nggak gitu? Benar. Nggak tuh. benar. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Nggak. Ya, setuju ini luar biasa ya, luar biasa ini setuju ya. Jadi saya informasikan lagi kepada orang tua yang dekat maupun jauh anaknya ingin dititipkan di Al-Abror untuk menjadi tahfiz Quran, maka silakan tanpa ada biaya sedikit pun, kecuali tiap bulan kalau memang sadar kasih infak. Kalau nggak sadar maka boleh meninggalkan sholat. Gila. Gitu ya. Nah apa konsep ke depan di Yayasan Al-Abror ini untuk mendidik anak itu lebih detail lagi seperti ubahnya pra pesantren gitu. Ya, sebelum yang tadi yang sebelumnya itu pemirsa, dari saya pribadi minta maaf. Misalnya kenapa cuma segelintir wali santri yang ngasih hadiah lah misalnya ke gurunya, itu mungkin memang karena Kondisi abinya sendiri nih, saya sendiri yang juga sedikit ngasih perhatian dari sekian banyaknya santri gitulah. Jadi wajar lah cuma sedikit mungkin, jadi kurang totalitas untuk perhatiin anak-anaknya bunda gitu, memperhatiin santri-santri baik dari ibadahnya, akhlaknya gitu. Jadi wajar lah. berarti guru ini sadar diri betul ya. Sadar diri. betul. Maka wali santri pun wajib sadar diri kepada gurunya, karena guru sudah sadar diri kepada santri. Gitu ya. Nah pemirsa, begitu singkat tadi kita bicara kepada guru tahfiz Quran ya, maka saya merasa bahwa sudah bisa diambil kesimpulan kepada pemirsa yang khusus anak-anaknya dititipkan belajar menjadi tahfiz Quran, yang orang tuanya sudah mengetahui kemajuan anaknya secara langsung dari tidak bisa baca Quran sampai mampu menghafal Quran, dari
dari 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 8 juz yang ada di sini. Ini luar biasa untuk kita betul-betul menyelami ini semua, untuk kita sama-sama sadar diri bahwa mahalnya sebuah ilmu yang diberikan untuk kebaikan seorang anak yang orang tuanya tidak mampu mendidik langsung, menitipkan kepada seorang guru, maka perhatikanlah guru itu dengan sebaik-baik perhatian agar mendapatkan keberkahan kepada orang tua dan keluarganya, wabil khusus kepada anak yang dititipkan kepada guru. Baik, pemirsa, saya akan bergeser kepada Bung Zakir bin Aceh, seorang karyawan, seorang desain, seorang editing, seorang fotografer, seorang video syuting, multi di dalam entertain. Dia ahli di dalam entertain juga. Semua entertain dia bisa lakukan itu. Masih amatir. Sekarang kita akan bertanya di menjelang Lebaran ini, bagaimana kondisi seorang karyawan menjelang Lebaran. Kan sudah karyawan, kan sudah usaha, tentunya mendapatkan sampingan juga, mendapatkan gaji juga setiap bulan yang tetap dan sampingan yang tidak tetap, tapi 1 bulan bisa menghasilkan itu. Nah, Bung Zakir, bagaimana kondisi editing, kondisi video syuting ketika masuk bulan Ramadan? Apakah sama ramainya dengan bulan-bulan sebelum masuk bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan mungkin kayak di video syuting dan foto tuh nggak terlalu banyak kayak di hari-hari biasa gitu. Karena kayak wedding juga kan nggak ada yang kawinan. Paling kalau di editing tuh banyak. Kayak cetak banner, undangan tuh masih kayak gitu-gitu. Nah, seorang pekerja itu ada nggak punya kegembiraan ketika akhir Ramadan mendapatkan THR? Ada, kegembiraan ada. Kegembiraan ada. Ada nggak kesedihannya? Gitu kan, biasanya di balik kegembiraan ada kesedihan. Ada. Gitu. Kesedihannya tuh Ramadan sebentar lagi, itu aja sih. Tapi THR gembira. senang. Ramadan sebentar Sebentar lagi. Tapi ada yang tidak bisa membohongi hati nurani itu ketika kita pulang bawa THR sekalian gaji digabung. Kira-kira kita yang bekerja sebulan, setahun mendapatkan THR, kira-kira yang mengatur Bung Zakir sendiri atau istri yang ngatur itu? Biasa sih berdua ngatur. Oh, ngatur berdua. Yang paling banyak ngatur di antara berdua itu? Karena saya tahu keuangan rumah tangga. Oh, tahu keuangan rumah tangga. Gitu. Kayak gitu aja. Kira-kira kalau istri dikasih duit itu, uang THR lah, digabungkan dengan gaji, bagaimana wajahnya? Sumringah kan? Wah, seneng banget. Oh, senang banget, luar biasa. Canggih. Emang yang ditunggu-tunggu itu. Emang ditunggu-tunggu. Apakah mengalir seperti air bah atau tersendat-sendat? Tsunami. Tsunami luar biasa. Ini curhatan yang luar biasa yang mungkin mewakili daripada para pekerja juga nih, mewakili semua para pekerja juga. Suami inginkan nanti habis Lebaran napas dulu, tapi dihabisin hari itu juga. Nah, ini Seperti proklamasi. Seperti proklamasi. Ya itu. Jadi juga sama seperti perang. Mari Bung rebut kembali, ya nggak? Jadi kita sudah ambil lagi. Nah, ini luar biasa. Baru lagi. Ya, gitu. Ini luar biasa yang kita dengarkan curhatan seorang pekerja terhadap seorang istrinya, ini kan luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Jadi kalau suami tidak baik juga memanage keuangan itu, maka amburadul. Maka amburadul. Nah, ke depannya nanti tidak bisa dengan waktu yang lama nanti gajian lagi. Nah, itu kan nanti perlu rumah tangga itu. Soalnya buat suami juga harus tahu tolak ukur pengeluaran dan pendapatan gitu. Jadi kayak usaha sampingan nih, kita tahu nih, ini bulan Ramadan nih nggak bakalan kayak seperti hari-hari biasa nih yang dapatnya gitu kan. Jadi ya paling nih kita bakalan ganalin kayak gaji gitu. Jadi kayak Ramadan gini kan juga banyak pengeluaran buat buka sahur gitu kan lebih besar gitu.
Jadi kita harus pintar-pintar manage juga. Jadi sedia hujan sebelum payung. Ya, betul. Dia payung sebelum hujan. Dibalik. Oh, sedia Balik. sebelum hujan. Terlalu serius jadi nggak Terlalu ngeh. serius. Jadi ini Terlalu serius, betul-betul jadi nggak ngeh. konsep. Sedia Mbak Rara sebelum hujan. Jadi konsepnya memang betul-betul dia perhatikan juga. Untuk apa? Artinya kelangsungan kita ibadah di bulan Ramadan, kita tenang, ya Allah Ta'ala berikan rezeki kepada kita semua. Dan memang Ramadan ini super mewah keberkahan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat ini sekarang menjelang Lebaran, toko yang sepi penuh orang. Toko yang sepi penuh orang. Jalanan penuh semua. Jalan, pedagang dadakan juga dikerubuti orang. Smooth. Itu pedagang semuanya dikerubuti orang. Ini luar biasa keberkahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Semua digirangin. Hatta orang di luar Islam pun digirangin karena datangnya bulan puasa. Gitu. Ya, ini luar biasa. Baik, pemirsa, kita masih di Nobar, nongkrong bareng menjelang Lebaran. Banyak jeritan-jeritan hati yang kita sudah Dikulik lihat dan semua. kita dengarkan Kulik itu, bahwa di sini berbeda profesi, berbeda jeritan hatinya. Prank. Nah, kita akan bergeser kepada Bung Akmal, seorang bujangan, Jangan. juga seorang guru, Bujangan. bekerja sebagai guru di salah satu sekolah swasta yang tidak saya sebutkan karena tidak berikan endos kepada kita. Ya, maka yang banyak rezekinya endos dong ini semua nih. Ini endos nih, terutama guru endos nih. Ente punya endos, berikan. Mau kacang stoples monggo silakan, ya enggak? Dalamnya diselipin juga seperti hadiah-hadiah ciki, ya enggak? Ciki Jaguar. Nah, Bung Akmal, Siap. seorang bujangan dan juga seorang pekerja sebagai pekerja yang mulia sebagai guru, tentunya pasti mendapatkan pendapatan. Pendapatan. Nah, apakah hal yang sama dirasakan oleh seorang pekerja yang sudah berumah tangga? Pastilah guru juga mendapatkan THR, ya THR ya, dapatkan THR, juga mendapatkan gaji. Apakah tenang-tenang saja atau memang juga ada pengeluaran? Baik misalnya akan memberikan sesuatu yang wah kepada kekasih, karena kan di waktu-waktu yang lain belum dapat THR dengan gaji kan digabungin gitu. Karena kan kadang-kadang penderitaan juga seorang guru ini gajinya telat, ya sudah kecil gajinya telat. Jadi mohon juga kita himbau kepada yang punya yayasan lah, ya nggak, agar haknya diberikan, ya gitu, haknya diberikan. Nah, bagaimana perasaannya? Apakah tenang-tenang saja atau memang saya sih punya duit banyak, beban tidak ada, saya mau berikan sesuatu yang bagus? Apakah kepada kekasih diutamakan? Apakah kepada orang tua diutamakan? Atau berbalik kepada diri sendiri dulu yang dihias? Bagaimana? Jadi untuk Lebaran tahun ini alhamdulillah udah mulai kerja, ya kan. Udah mulai kerja, walaupun masih di satu sekolah, karena biasanya tuh guru yang swasta nggak di satu sekolah doang. Alhamdulillah lah pokoknya tahun ini udah mulai kerja, walaupun masih bujangan ya tetap ada pengeluaran apalagi di Lebaran tahun ini, Lebaran pertama yang udah kerja, jadi harus bagi-bagi THR ke ponakan. Oh gitu. Bagi-bagi ponakan ada banyak. Jadi nggak mungkin. Berapa tuh kira-kira besarnya kasih hadiah ponakan? Besar 5 ribuan, 2 ribuan, apa 10 ribuan, apa 20 ribuan? 5 ribuan, cuman ada banyak lembarannya gitu. 5 ribuan ada banyak. Berarti udah ditukarin ya duit itu? Udah ditukarin. Udah aman. Untuk THR udah aman. Untuk THR anak-anak udah aman. Baju lebaran siapa yang pertama kali dibelikan nih? Untuk lebaran apa kekasih, apa diri sendiri, apa orang tua? Untuk baju lebaran diri sendiri. Tapi pas turun udah bagi ke orang tua. Orang beli tua sendiri. bentuknya uang. Kekasih kira-kira apa yang diberikan? Spesial di bulan Ramadan akhir ini. Kan baru-baru tumben nih pacaran di apa namanya? Menjelang di lebaran ini punya kekasih dan juga punya gaji juga yang baru. Gimana tuh? Jadi untuk kekasih pujaan hati. Kangen band. Jadi untuk itu kita dibagi rata buat orang tua satu, kekasih juga buat orang tuanya di rumah,
sama guru juga ntar dapet gitu. Oh, Jadi amin. jadi kebagian semua rata. Kira-kira spesialnya apa yang diberikan kekasih ini? Spesial. Apa berbentuk baju yang bagus atau surprise-nya emas ya? Biasanya kan kekasih ini tidak mau dikecewakan nih gitu. Apa nih kira-kira? Sepertinya apa? Emas? Untuk surprise-nya karena dikit lagi dia ulang tahun, jadi nanti aja di pas ulang tahun di Juni. Oh, di gitu. pas ulang tahunnya. Berarti di Lebaran nggak dikasih dong? Lebaran kita rapel di Juni. Oh, Lebaran Dirapel. dikasih dirapel jadi Dirapel di bulan, Juni. Luar biasa. Biar jadi lebih wah. Biar jadi lebih wah. Baik, pemirsa, ini murah-murah. luar biasa nih, ya luar biasa. Jadi ternyata seorang guru pun mampu memberikan sesuatu yang baik, yang sangat berharga kepada kekasihnya. Yang orang bisa menakar guru gajinya nggak besar gitu, tapi mampu membahagiakan. Jadi wanita-wanita yang cantik, mandiri, ya, jangan sendiri. takut-takut untuk mendekati guru, gitu, ya. Murid saja disayang, bagaimana kekasihnya? Murid saya diperhatikan, bagaimana kekasihnya? Ini luar biasa. Baik Biasa pemirsa, di luar. jangan lupa like, share, subscribe Istana Langit Majelis Rodotul Istighfar agar terus kontennya sampai 1 miliar. Mantap. Ya, kalau jutaan kecil, ini subscribe 1 miliar, yang nonton 7 miliar, yang ngaji kagak ada, ya. Iya. Nah, baik, di sesi terakhir kali ini saya akan meminta kepada 3 tamu kita, narasumber ini untuk memberikan sepatah dua kata nasihat kepada baik pemirsa pada umumnya dan kepada seperti guru ini kepada murid dan wali santri pada khususnya. Silakan. Dari Akmal dulu dah. Akmal. Lah, kan yang awalan Apa kira-kira Haji. Ya nasihatnya? mungkin dari saya duluan kali. Boleh, Ya. nasihatnya apa? Kadang kita tuh bakal jadi orang yang menyebalkan gitu. Tapi untuk menyelamatkan orang yang tercinta. Nah, Seperti itu. Jadi kamuflase. Iya. Kamuflase. Kadang kita tuh menyebalkan, tapi untuk menyelamatkan mereka gitu. bagaimana Ustadz Aziz Arabi untuk menyampaikan nasihat? Nasihat buat diri sendiri juga sebenarnya, yaitu banyak kurikulum yang hilang seperti akhlak kita sama orang tua atau istri akhlaknya kepada suami gitu, anak akhlaknya kepada orang tua. Nah, itu kurikulum yang hilang tuh, karena misalnya ridhonya Allah itu ada sama orang tua bagi anak, ridhonya Allah juga ada pada suami bagi si istri. Jadi jangan mandang banyak kekurangan orang tua, kekurangan suami, jangan dipandang tuh. Tapi kurikulum yang utama tuh adalah ridhonya suami atau ridhonya orang tua. Itu tuh, bagaimanapun suami, bagaimanapun orang tua, ingat ridho. Kalau kita mau masuk surga, ingat tuh ridhonya gitu tuh. Walaupun kita tuh rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, hafal 90 juz, tapi kalau orang tua nggak ridho, suami nggak ridho, habis semua amal. Tuh, ridho. Gimana Ridho? Ridho, Iben. Ya, bagaimana Bung Akmal untuk memberikan Untuk ini sesi terakhir, Sesi terakhir. Sesi terakhir untuk nasihat diri sendiri. Ini khusus diri sendiri aja deh. Kalau kata guru aneh, jangan jadi pemuja Ramadan. Gitu. Ini khusus bulan Ramadan nih, karena ini kita di bulan Ramadan, nobar. Jangan jadi pemuja bulan Ramadan. Jadi jangan baca Qurannya pasti bulan Ramadan doang gitu. Baik, ini nasihat-nasihat yang luar biasa diberikan oleh tetamu pada malam hari ini di channel Istana Langit Majelis Rodotul Istighfar. Kita tidak berlama-lama karena kalau kepanjangan proses editingnya susah sudah ada. Nggak ada yang edit. Ngeditnya berat sudah ada karena belum di Gaji THR. gaji. THR, teh tawar sudah, teh manis sudah, teh tarik sudah, THR tidak ada, sudah ada. Terima kasih
Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga konten ini membawa manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ke detail, suaranya hilang. Bilang Nggak tahu, ada. Saya kan udah coba.